Syukran jazakumullah khairan pada Ustaz Nasrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, wabil khusus al-mukarramun al-asatidah wal ustadzat, ketua DKM Masjid Miftahul Iman dan juga jajaran pengurus, Bapak Ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, semoga Allah merahmati kita, menjaga kita, dan juga menunjukkan kepada kita jalan-jalan yang benar. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah atas karunia Allah, salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang selalu senantiasa meneladani sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Tema kita tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Nasrul adalah sedia payung sebelum hujan. Itu tentunya adalah satu hal yang sangat familiar, pepatah kita yang mengatakan sedia payung sebelum hujan. Ini adalah sesuai dengan koridor syariah, karena maknanya sedia payung sebelum hujan itu anjuran untuk melakukan persiapan sebelum datangnya suatu ujian atau musibah, atau juga sebelum datangnya sebuah keadaan. Karena hujan sendiri bisa saja nikmat, bisa saja bentuk azab. Makanya standarisasi kita kalau datang turun hujan, karena ini adalah juga masuk musim penghujan. Walaupun beberapa hari ini panas ya Pak ya. Panas, tahu-tahu hujan. Di Gunung Sulah hujan, Waihui enggak hujan Pak. Itu semua adalah atas kehendak Allah Ta'ala. BMKG aja bingung gitu. Memperkirakan hari ini hujan, enggak. Dan seterusnya. Kenapa? Itu adalah bagian dari kehendak Allah, takdir Allah. Allah tuh membagi-bagi hujan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan kadang hujan itu bisa bentuk adalah sesuatu yang rahmat. Makanya ketika turun hujan doa kita, Allahumma sayyiban. Kita minta kepada Allah agar mudah-mudahan hujan ini menjadi hujan bermanfaat.
Tapi kadang kalau hujan disertai dengan angin, puting beliung, petir, itu bisa saja bentuk daripada ujian dan juga azab sekaligus, tergantung pada siapa yang menerimanya. Maka oleh karenanya kalau kita bicarakan hujan ini adalah satu niscaya yang akan terjadi pada diri kita. Kita tidak perlu melampaui koridor ketuhanan, yaitu bahwa itu adalah bagian rububiyah Allah. Artinya Allah memberikan rezeki hujan itu kita tidak bisa ngotak-ngatik, itu hak prerogatif Allah. Yang bisa dilakukan oleh manusia itu adalah sedia payung. Kalau kemudian mengatur hujannya bagaimana itu bukan ranah kita sebagai manusia. Yakini, ridhoi saja. Yang harus dilakukan oleh manusia adalah sedia payung. Itulah yang namanya isti'dad, yaitu persiapan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, namun kalau kita bicara hujan yang turun di tanah Arab, itu di dalam riwayat banyak sekali menuturkan bagaimana Ibunda Aisyah melihat Rasul tuh kalau mendung tebal itu beliau maju mundur. Kalau di dalam rumah beliau keluar rumah melihat awan, masuk lagi ke dalam rumah. Apa pesannya? Pesannya adalah bahwa ketika kita bicara mendung dan hujan, karena banyak sekali kaum-kaum sebelum kita itu diazab dengan hujan, seperti kaum Samud, kaum Ad, kaum Madian, itu mereka diazab dengan munculnya awan hitam. Mereka kira itu hujan yang bermanfaat, tapi itu adalah justru azab bagi mereka. Makanya berarti mentalitas yang harus kita hadirkan, Pak, ketika ada mendung dan hujan itu harusnya takut. Jangan-jangan itu adalah bencana. Makanya pendekatan kita pada aspek sebelum sedia payung sebelum hujan, hujan ini adalah berkaitan dengan musibah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Balad di ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam kondisi bersusah payah. Sejak kita berada di dalam kandungan ibu kita tuh sudah susah. Untuk sampai menjadi janin saja, itu perjuangan kan. Bagaimana terjadinya ovulasi saja itu perjuangan. Bahkan sampai hari ini banyak saudara-saudara kita yang berjuang untuk 2 garis katanya ya. 2 garis biru untuk mengadakan promil khusus. Bahkan kadang atau bahkan sering semua daya upaya juga belum terwujud. Bahkan sudah pakai program bayi tabung yang harganya mahal, yang probabilitasnya kemungkinan suksesnya cuma 30%. Itu menurut dokter. Tapi manusia berupaya untuk terus melakukan itu. Artinya susah payah. Sampai kemudian kita bertumbuh, berkembang dari nutfah menjadi alaqah, dari alaqah menjadi mudghah. Lalu kemudian dari mudghah tumbuhlah al-'idham, yaitu tulang belulang. Dari sperma jadi segumpal darah, dari segumpal darah sekerat daging, lalu tumbuhlah tulang belulang. Dan itu prosesnya susah payah. Bahkan Allah lukiskan bagaimana seorang ibu yang mengandung seorang anak itu adalah dengan kalimat wahnan ala wahnin. Jadi
merasakan berat yang bertumpuk. Semakin usia kehamilannya tua, semakin berat. Maka jangan kita sepelekan dan remehkan bagaimana perjuangan seorang ibu itu, Pak. Bayangin aja bapak-bapak bawa kantong 3 kilo tiap kemana aja itu di perut. Itu berat ya, Bu. Jadi wajar kalau kemudian seorang ibu itu punya tempat yang khusus. Jadi oleh karenanya ketika kita lahir itu apalagi bagaimana seorang ibu merasakan sakitnya luar biasa. Mau dia normal ataupun sesar, dua-duanya sakit. Sakit jelas. Seorang ibu ibaratnya dia harus mengorbankan nyawanya, itu siap mengorbankan nyawanya untuk apa? Melahirkan anaknya. Kalau bicara sakit, sakit Pak. Bapak nggak ngerasain. Ibu yang ngerasain. Makanya dalam hadis Bukhari ketika ada seorang, ya kalau di dalam hadis riwayat Imam Bukhari nggak disebutkan ini Uwais Al-Qarni ya. Tapi disebutkan hanya seseorang pemuda dari Yaman yang memanggil ibunya untuk melaksanakan ibadah haji dengan rute Yaman, Madinah, Mekah. Nggak kebayang tuh Pak. Itu rute yang panjang itu, naik onta saja. Yaman ke Madinah itu 23 hari Pak. Naik onta. Dari Madinah ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji naik onta 8 hari. Jadi total itu kalau bicara 31 hari. Kalau naik onta. Ini dipanggil. Sampai kemudian apa? Selesai melaksanakan ibadah tawaf ya. Dia bertanya kepada Abdullah bin Umar, apakah saya yang seperti unta yang jinak bagi ibu saya ini sudah cukup membalas jasa ibu saya? Apa kata Abdullah bin Umar? Kalla walau bizafrati wahidah. Pengorbanannya seorang Uwais Al-Qarni manggul ibu Pak, dengan durasi bisa jadi 3 bulan itu jalan kaki itu tetap tidak sebanding dengan satu tarikan nafas rasa sakit ibu melahirkannya. Jadi nggak bisa dibayangkan sakitnya. Jadi manusia itu memang diciptakan Allah untuk dapat masalah. Susah payah, hidup itu penuh masalah dan kesusahan. Dan itu memang sengaja Allah berikan kepada manusia. Agar manusia paham, dunia ini bukan tempat tinggal, tapi adalah tempat untuk ditinggalkan. Manusia nggak sadar-sadar Pak, mikirnya hidup lama gitu ya. Padahal hidup di dunia ini cuma sementara. Tempat singgah, tempat yang bakal ditinggalkan. Makanya kalau kita bicara hidup penuh masalah, ya itu memang sudah sewajarnya. Kita itu dari masalah ke masalah yang lain. Ketika Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 140, potongan ya di bagian tengah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu dipergilirkan antara kesuksesan, kemenangan dengan kekalahan. Itu adalah dipergilirkan di tengah manusia. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa termasuk Imam Ibnu Abbas, semua manusia ini yahulu baina thamaniyati ahwal, itu akan merasakan minimal 8 kondisi yang saling berganti. Yahulu baina halin ila halin akhar. Dia akan berganti pada satu keadaan ke keadaan yang lain. Baina
yusrin wa usrin, baina sihhatin wa suqmin, baina sa'adatin wa huznin, baina ijtima'in wa furqatin. Jadi minimal 8 kondisi yang saling bergantian, Pak. Yang pertama apa? Baina yusrin wa usrin. Antara yang disebut yusrun, kemudahan. Kemudahan akan menimpa manusia, tapi juga pasangannya kesulitan akan menggantikannya. Kalau hari ini kita mudah, ada waktunya kita susah. Kalau hari ini kita susah, akan ada waktu kemudahan itu. Jadi sederhanakan bahwa ada saatnya kita merasakan kemudahan nyari nafkah, ada. Allah kasih kesuksesan, ada, gampang. Yang sekarang lagi banyak dikaji, Pak. Kesuksesan itu apakah karena jerih payah, kompetensi, atau itu adalah takdir? Itu banyak dikaji. Kalau bicara kesuksesan itu atau rajin pangkal sukses, rajin pangkal kaya, itu nggak terbukti. Faktanya apa, Pak? Kalau pagi, siapa orang yang nggak rajin nyari nafkah? Buktinya apa? Macet Bandar Lampung, Pak, kalau sudah jam 7 ke atas itu. Orang berseliweran kerja. Tapi kan ada yang Allah berikan sukses, ada yang Allah berikan kekayaan, ada yang tidak kan? Ada yang Allah kasih rezeki cukup untuk kebutuhan. Ada yang Allah kasih rezeki lebih dari kebutuhan. Itu hak prerogatif Allah. Kadang ada orang tuh ngerasa saya lebih pintar daripada dia. Saya juga lebih pandai daripada dia. Masakan saya lebih enak daripada dia. Kok dia yang laku? Nah itu bahasanya tuh. Ya, semua adalah atas nama takdir. Walaupun nanti ada sebabnya. Bahwa yang namanya usaha, doa, ikhtiar kauni dan ikhtiar samawi, hasilnya terserah Allah. Akhirnya kan kembali kepada apa yang Allah takdirkan. Kalau lagi gampang, Pak, duit itu bahkan ngejer-ngejer, Bapak. Kalau urusan duit. Tapi kalau lagi susah, dikejar pun, ya belum dapat. Terus gimana, Pak? Sedia payung, makanya biasain aja lah. Kita hidup itu tergantung bagaimana Allah takdirkan. Jadi sikapi, kalau lagi dalam keadaan mudah, gimana? Kalau dalam keadaan susah, gimana? Terus apa? Baina sihatin wa suqmin. Kita juga hidup itu ya antara sehat dan sakit. Dulu Bapak gagah. Pokoknya kalau di bawah 40 tahun tuh lagi gagah-gagahnya. Karena mulai mundurnya fisik kita itu rata-rata setelah umur 40 tahun. Tapi kalau dalam dunia medis katanya setelah umur 33 ke atas. Itu sudah mulai menurun fungsi organnya. Tapi baru kerasa umur 40 ke atas. Kalaupun nggak kerasa itu karena semangat mudanya saja. Atau dia menjaga kesehatan, ya. Sehingga Allah berikan akibat dari sebab-sebab itu. Intinya, kadang ya kita sehat, tapi kadang juga sakit. Terus gimana, Pak? Sehat harus gimana? Sakit harus gimana? Itu yang paling penting. Ya, kalau kita bahasa sederhananya, kalau sehat, mumpung sehat, banyak-banyak melakukan amal soleh. Contoh begitu. Intinya sama. Terus yang ke-5 dan 6 adalah apa? Baina sa'adatin wa huznin. Kita itu ada waktunya bahagia, ada waktunya sedih. Itu juga niscaya, kebahagiaan dan kesedihan itu ya selalu berpasangan.
Kita hari ini sedih, belum tentu besok bisa sedih terus. Bisa jadi bahagia. Bahagia dan sedih itu kadang sangat tipis. Kenapa demikian? Karena tergantung perspektif, Pak. Sudut pandang. Bahagia itu tergantung sudut pandang. Orang kalau punya uang 100.000 di kantong, kalau sudut pandangnya adalah pesimis. Kalau sudut pandangnya cinta dunia, 100.000 itu kecil. Tapi kalau orang sudut pandangnya rasa syukur, 100.000 itu disyukuri, bahagia dia, Pak. Maka kita lihat orang bahagia bukan orang yang kemudian rumahnya tingkat, kemudian di mana-mana tanahnya, kemudian mobilnya mewah, harganya miliaran. Kita enggak gitu kok. Bahagia itu sederhana. Bapak-bapak tengoklah orang tua kita dulu. Bagaimana kebahagiaan itu sederhana, bawa nasi, sayur asem, sambal terasi, sama ikan asin, makan di pinggir sawah, Masya Allah. Nikmatnya udah luar biasa. Tapi orang zaman sekarang mikirnya nikmat makan lu apa, Pak? Makan yang enak, lampunya kelap-kelip, ya, makannya di pinggir pantai, suasananya, waduh, itu yang bikin mahal. Artinya apa? Artinya itulah sudut pandang. Makanya ya, kapan kita bahagia dan sedih itu akan silih berganti. Termasuk baina ijtima'in wa furqatin. Yang ketujuh dan kedelapan apa? Antara bertemu dan berpisah. Kita ini semua akan bertemu. Ini bertemu nih sederhananya. Nanti setelah sarapan bareng kan berpisah. Gak mungkin Bapak bareng terus sama saya. Tetap ada perpisahan, kecil ataupun besar. Termasuk Bapak dengan istri. Termasuk ibu dengan suami, Bu. Ada saatnya berkumpul, ada saatnya berpisah. Makanya manfaatkan perkumpulan itu. Apalagi perkumpulan yang seperti ini, di sisi di dalamnya ada ayat-ayat Allah, hadis Rasulullah, itu mestinya disyukuri. Alhamdulillah, ini kebahagiaan. Termasuk bertemunya bapak dan ibu, itu disyukuri, Bu, Pak. Alhamdulillah masih ketemu, ya. Betapa cepat waktu itu berlalu, berapa banyak orang yang kehilangan pasangannya padahal pagi hari baru ketemu. Makanya mumpung masih ketemu, hargailah pertemuan itu sebelum adanya perpisahan. Jadi jangan berantem terus. Ini kata para ulama, menghargai waktu pertemuan itu mengurangi yang namanya berantem. Iya. Sering saya bilang, kadang ibu-ibu tuh nanyanya unik-unik kok di dalam majelis Ustaz, apa hukumnya kentut di depan istri? Gimana, Pak? Apa hukumnya kentut di depan istri? Ini ibu bilang, itu bukankah haram, Ustaz? Karena apa? Ngeluarin penyakit kok di depan istri. Kan kentut itu karbon, racun, kok dikasih ke istri? Gimana jawabnya nih, Pak? Saya bilang, kalau suaminya benar-benar kentut di depan hidung ibu, nah itu baru kurang ajar. Tapi kalau cuma bunyi, bau-bau juga jarak jauh, disyukuri. Suaminya masih bisa Loh iya, Pak, di Gunung Terang itu ada bapak-bapak, ini ngaji, nggak bisa kentut. Ya Allah, 3 hari nggak kentut, Pak. Ya Bu ya, 3 hari nggak bisa kentut. Akhirnya masuk urip. Masuk urip. Untuk kasus yang mungkin ya dia kalau masuk kelas 3 udah penuh ruangannya. Akhirnya yang kosong ruangannya adalah ruangan VIP. Semalam 900.000 kalau nggak salah. Akhirnya apa, Pak?
malam itu dia masuk ke ruang VIP harganya 900.000. Baru naik kasur kentut. Baru naik kasur ruang VIP kentut Pak. Panjang. Dan baunya nggak kebayang. Tapi apa? Keluarganya yang ngumpul, alhamdulillah sudah bisa kentut. Nah kan Bu, ngucapin alhamdulillah bapaknya bisa kentut. Daripada nunggu masuk urip 900.000 semalam, nggak apa-apa kentut. Bu, disyukuri. Laki-laki itu pertemuan kayak gini nggak mungkin kentut Bu. Nah kentutnya kapan? Ya di rumah gitu loh maksudnya. Diwajarkan. Jadi bahasanya itu jangan lihat sudut pandang jelek, mumpung masih ketemu kentut ya alhamdulillah berarti sehat daripada enggak kentut. Nah makanya kita bicara ini potensi masalah pasti terjadi. Tinggal bagaimana mensikapinya. Maka jawaban yang tadi kita sebutkan, jawabannya sederhana. Jawabannya sederhana. Jangan sampai seperti orang-orang yang disebutkan di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-67. Orang beriman nggak boleh kayak gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kanal insanu kafura. Wa idza massakumud durru fil bahri, dan apabila menimpa kepada mereka suatu bencana di lautan, dhalla man tad'una illa iya, maka sirnalah apa yang mereka sembah, apa yang mereka seru, kecuali Allah, kecuali Dia, yaitu Allah. Jadi orang musyrik Arab itu Pak, secara rububiyah itu kalau mereka ditanya siapa Tuhan, mereka jawab Allah. Siapa yang ngasih rezeki, jawabannya Allah. Siapa yang ngatur alam semesta, yang bisa menyelamatkan mereka, pasti jawabannya Allah. Cuman praktek sehari-harinya, mereka menyembah Hubbal, Lata, Uzza, Manat, Yaghus, Ya'uq. Itu nama-nama berhala yang disembah orang-orang Quraisy atau orang Arab di masa jahiliyah. Mereka tidak pernah berdoa kepada Allah, mereka tidak menyembah Allah, mereka nyembahnya berhala. Tapi ketika mereka ditimpa musibah di tengah lautan, di masa-masa kritis, mereka tidak berdoa kepada berhala karena mereka yakin mereka berhala-berhala yang mereka sembah itu tidak bisa menyelamatkan mereka. Mereka ingat sama Allah dan berdoa sama Allah. Mereka minta diselamatkan. Falamma najjakum ilal barri, dan tatkala Allah menyelamatkan kalian, tatkala Ia menyelamatkan kalian ke tengah daratan, berarti kan dari laut ke daratan, selamat ya dari bencana itu. A'radtum, kalian kembali berpaling, lupa kepada Allah. Diakhiri ayat ini dengan kalimat wa kanal insanu kafuro, dan adalah manusia itu makhluk yang selalu tidak berterima kasih. Nyesek tuh Pak. Ini kesimpulan ayat ini, kalau kita bicara di dalam tafsir-tafsir, intinya adalah orang-orang musyrik itu sifatnya mereka itu baru ingat Allah kalau kondisinya kritis dan mendapatkan musibah. Mereka baru ingat kalau lagi susah.
Mereka baru ingat kalau lagi sakit. Mereka baru ingat kalau lagi sedih dan ditinggal orang yang dicintai. Baru ingat Allah. Tapi kalau sudah Allah tolong, mereka kembali lupa lagi. Ini sifatnya orang musyrik, Pak. Sementara orang beriman itu nggak boleh gitu. Hendaknya mengenal Allah itu baik dalam kondisi yang mudah ataupun susah. Baik saat dia bahagia ataupun sedih. Baik saat dia sehat atau sakit. Mestinya orang beriman tuh ingat Allah. Jadi jangan sampai jadi orang beriman kayak orang musyrik sifatnya. Kenal sama Allah kalau lagi butuh, kalau lagi sakit, kalau lagi susah, baru gelar sajadah, baru sholat, baru puasa, baru sedekah. Kalau lagi susah. Jangan gitu. Jadi orang beriman sedia payung sebelum hujan. Payungnya ini adalah bagaimana sikap ketika di waktu sebelum datangnya musibah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, beliau mengatakan ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifuka fisyiddah. Kenalilah Allah di waktu lapang. Niscaya Allah akan mengenalmu di waktu susah. Sama nadanya dengan ayat Al-Quran bunyinya fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah aku, niscaya aku akan mengingatmu. Ini bicara sikap, Pak. Sedia payung. Payungnya itu adalah bagaimana sikap kita di waktu lapang. Persiapan sebelum di waktu sempit adalah dengan kita mengenal Allah, mengingat Allah di waktu lapang. Di saat badan kita sehat, di saat uang kita banyak, di saat urusannya mudah, di saat kita bersama orang yang kita cintai, itu banyak-banyak ingat sama Allah. Banyak-banyak memanjatkan doa. Kadang manusia itu kalau disuruh doa aja susah sekali. Disuruh doa jawabnya apa? Saya nggak butuh apa-apa. Ya Allah. Ada manusia ngerasa nggak butuh. Ya gimana? Uang banyak, badan sehat, istri cantik, anak-anak baik-baik, pinter-pinter. Terus saya doa apa dong? Masalahnya kebanyakan di antara kita kalau doa itu mintanya duit. Duit aja. Ada yang paling masyru' untuk kita doa, apa itu? Minta kepada Allah ridho dan surganya. Itu tiap hari harus diminta. Kita diajari oleh Nabi, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ridhomu dan surgamu. Minimal berapa kali, Pak? 3 kali sehari. Kalau di dalam riwayat yang lain yang lebih lagi adalah kata Nabi, Sallu jannatal firdausil a'la. Minta kepada Allah untuk dimasukkan surga firdaus yang tertinggi. Itu sekalipun doa minta surga, kita doanya apa? Ya Allah, masukin saya ke surga, di pinggirannya aja deh, nggak apa-apa. Minta kok nggak sungguh-sungguh. Makanya kata Nabi, kalian itu bakhil,
pelit pada diri sendiri. Kata Nabi, kata para sahabat, kenapa ya Rasul? Jarang minta surga. Nah itu, kok pelit sama diri sendiri. Jadi kalau minta itu ya surga Firdaus tertinggi. Bertetanggaan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan minta surga pinggiran aja. Jadi apa Pak? Banyak minta. Minta dikasih petunjuk hidayah itu masyru'. Maka salah satu doanya Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Tiap hari 17 kali minimal dalam sholat wajib kita doa ihdinas siratal mustaqim. Itu masyru', minta petunjuk disebut dengan istihda. Apalagi zaman sekarang Pak. Maka kata Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid itu beliau mengatakan dalam konteks isti'anah berdoa minta tolong sama Allah. Yang paling masyru' hari ini adalah salah satunya adalah istihda, minta petunjuk. Kenapa? Karena di tengah zaman yang model begini Pak, kondisinya seperti ini. Yang baik dikatakan buruk, yang buruk dikatakan baik. Sampai kita bingung mana baik, mana buruk. Nah itu butuh petunjuk Pak, hidayah. Kenapa? Karena propaganda kan. Media yang sering kita lihat adalah media yang tidak berbasis syariat Islam. Ya udah yang diberitakan yang jelek-jelek. Kita tahu kasusnya, tetapi kita juga harus balance Pak. Termasuk kasus yang terakhir misalnya di mana Jawa Barat tuh ya, yang panti asuhan yang kemudian itu orangnya mensodomi. Itu kan naudzubillah, itu pasti perbuatan bejat. Itu beritanya Pak, blow up di mana-mana, kemana-mana. Sampai setiap hari setelah itu banyak orang yang kemudian statementnya adalah Ustadz juga pedofil, Ustadz juga sodomi lah. Jadi akhirnya orang lari daripada agama. Propaganda Pak. Sampai ada kesimpulan. Makanya kalau beragama itu jangan fanatik-fanatik banget. Nah itu. Akhirnya tuh kayak gitu. Kayak gitu caranya. Kalau fanatisme buta kepada kebatilan, iya jangan. Tapi kalau berislam itu harus fanatik kan. Oh iya, pada perintah dan larangan itu harus kuat. Kita harus fanatik. Mana yang halal, kita ambil. Yang haram, tinggalkan. Kalau itu disebut fanatik, bagus. Yang namanya laki-laki sholat berjamaah di masjid. Kalau dibilang fanatik, itu fanatik yang bagus. Jadi jangan sampai penggiringan opininya adalah jangan fanatik dengan Islam, maka sholatnya nggak usah ke masjid. Nah ini masalah ini. Kesimpulannya ini. Kayak gitu. Jadi ta'arraf ilallahi firraha. Kenalilah Allah di waktu lapang. Doa kepada Allah. Di dalam hadis riwayat Imam Baihaqi itu ada riwayat seorang Salman Al-Farisi, sahabat Nabi SAW, mengatakan kana rajul, ada seseorang yad'ullaha firraha, dia selalu melantunkan doa di waktu lapang. Di waktu lapang banyak doa. Lalu datang musibah kepadanya, di masa dia sempit, dia doa memanjatkan kepada Allah. Maka doa itu naik ke atas langit, lalu penduduk langit yaitu para malaikat mendengar doa itu, mereka berkata, hadza sautum ma'ruf, ini suara yang terkenal. Lalu para malaikat itu Pak, berlomba-lomba mengangkat doa ini disampaikan ke Arsyur Rahman. Lalu mereka sambil ngangkat doa itu, mereka mendoakan. Malaikat coba ikut doain. Ya Allah, kabulkanlah doanya fulan bin fulan. Maka akhirnya ketika si hamba yang rajin doa di waktu lapang, di waktu sempit dia menengadahkan tangan, langsung cespleng pertolongan Allah tiba.
Contoh Nabi Musa alaihi salam dan Bani Israel yang taat kepada beliau itu kan dikejar-kejar Fir'aun dan bala tentaranya. Bapak Ibu tahu enggak berapa bala tentara Fir'aun yang ngejar Musa? Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, jadi bala tentara Fir'aun yang ngejar-ngejar Nabi Musa dan Bani Israel itu jumlahnya 1 juta orang. Allah alam, itu menurut beliau. Bayangin Pak, dikejar-kejar 1 juta orang. Bapak dikeroyok orang 1 juta. Padahal jumlahnya cuma ribuan. Kayak apa kebayang situasinya? Udah dikejar, nggak punya waktu, nggak punya tempat untuk melarikan diri ke pojok depan Laut Merah. Maka sebagian Bani Israel yang mereka tidak taat itu mengatakan, "Hei Musa, udahlah kita mau balik lagi ke Mesir. Kamu berperang sajalah sama Tuhanmu sana." Itu kan putus asa. Nabi Musa saat itu nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Nabi Musa nggak tahu bagaimana solusinya. Lalu kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa untuk, sebagian riwayat menancapkan tongkat itu di Laut Merah hingga terbelahlah Laut Merah. Nabi Musa dan Bani Israel kemudian lewat celah itu. Fir'aun dan bala tentaranya yang mengejar langsung ditenggelamkan di Laut Merah. Nah sekarang kita bicara, segitu luar biasanya pertolongan Allah kepada Nabi Musa. Gara-gara apa? Gara-gara Nabi Musa dan Bani Israel adalah orang yang di waktu lapang, mereka orang yang rajin ibadah. Di dalam surah Yunus itu dikatakan Allah berfirman, waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salata wa basyiril mu'minin. Dan jadikanlah rumah-rumahmu sebagai kiblat dan dirikanlah salat dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. Jadi Nabi Musa dan Bani Israel itu menjadikan rumahnya sebagai tempat sujud, tempat sholat. Mereka banyak-banyak sholat di waktu lapang. Karena ibadahnya kita Pak, ibadah tertua itu ya sholat. Sholat, sujud, rukuk, semua ibadah sama. Taurat kalau yang asli Pak, ibadahnya Bani Israel itu ya gerakannya sholat sama. Injil kalau asli juga sama, itu sudah terbuktikan. Jadi ketika Nabi Musa dan Bani Israel itu mereka sholat di waktu lapang, begitu butuh, cesplak dengan izin Allah. Terus Nabi Yunus itu kan dimakan ikan paus. Gimana Pak? Nabi Yunus itu selamatnya. Gimana bisa lepas dari ikan paus? Keluar saja belum tentu bisa. Sekali keluar, ikan paus itu tinggalnya di lautan yang dalam. Kalaupun keluar, belum tentu selamat. Tapi apa yang menyelamatkan Nabi Yunus? Zikirnya kan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Itu kan doa atau zikirnya Nabi Yunus. Allah kemudian berfirman, falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Itu dalam surah As-Saffat ayat 143 144. Maka kalau sekiranya Yunus itu tidak termasuk orang yang rajin bertasbih, rajin berzikir, maka kami biarkan Yunus di perut ikan paus sampai hari berbangkit. Jadi karena amalan di waktu lapangnya Nabi Yunus itu tasbih, zikir gitu ya. Begitu butuh pertolongan ya ceslang dengan izin Allah. Kembali kepada riwayat Salman Al-Farisi, ada seseorang
di waktu lapang jarang ibadah, jarang doa. Lalu kena musibah, baru gelar sajadah, baru puasa, baru doa. Maka doa itu naik ke atas langit. Karena ini nggak pernah terdengar, malaikat berkata, hadza sautum majhul. Ini suara yang nggak terkenal, suara asing, suara siapa? Malaikat ogah-ogahan, Pak. Mengangkatnya ke Arsyur Rahman. Malaikatnya juga nggak mau mendoakannya. Acuh tak acuh mereka. Makanya gimana doanya dikabulkan. Itu loh. Jadi jangan sampai kita menyalahkan, sama doa sama Allah lama. Saya pernah Pak seperjalanan, ada orang perjalanan ke dukun. Saya bilang, Pak, daripada ke dukun, berdoa kepada Allah. Jawabannya apa? Oh, doa sama Allah tuh lama dikabulkannya. Itu masalah. Lama itu yang bikin lama kitanya, karena ingat sama Allah di waktu kritis doang. Kalau ada maunya, maka yang tulus, yang jujur. Ibadahlah di waktu lapang, banyak-banyak ibadah. Kalau kita ibadah itu yang paling utama apa, Pak? Yang wajib. Yang wajib ini, ayo yang laki-laki berjamaah di masjid 5 waktu sehari semalam. Kalau sudah terjadi, tingkatkan ya kualitasnya, baru ibadah sunnah dan seterusnya. Banyak-banyak berdoa. Itulah makna bahwa setiap payung sebelum hujan memotivasi kita untuk banyak-banyak persiapan melakukan amal-amal kebajikan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hidayah, rahmat dan berkah. Allahumma amin. Waktu dan tempat kembali kepada Ustaz Rasul, kami persilakan. Saya minta maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan. Semoga Allah. Wassalamualaikum.